Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga di rumah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran kedua dengan muatan IPA dan bahasa Indonesia. Bagaimana kalian sudah siap? Ya, silakan disiapkan dulu alat tulisnya. Jika nanti ada poin-poin penting, kalian bisa langsung catat di buku kalian ya. Kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita akan mempelajari muatan IPA. Pada pembelajaran yang lalu kalian sudah mempelajari tentang manfaat air. Air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Setiap hari kalian pasti membutuhkan air untuk berbagai keperluan, mulai dari membersihkan diri sampai memasak. Nah, kita setiap hari sudah menggunakan air. Tapi mengapa ya air tak kunjung habis walau terus-menerus digunakan? Nah, air selalu tersedia di bumi karena air mengalami yang namanya siklus. Siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi lagi. Siklus air terjadi akibat pengaruh panas dan sinar matahari. Matahari menjadi penggerak utama terjadinya siklus air. Berikut ini adalah tahapan dalam siklus air. Yang pertama adalah evaporasi atau penguapan. Kemudian tahapan yang kedua adalah kondensasi atau pengembunan. Dan tahapan yang ketiga dalam siklus air adalah presipitasi atau turunnya hujan. Jadi dalam siklus air terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama yaitu evaporasi, kemudian kondensasi dan presipitasi. Sekarang kita lihat lebih jelas tentang proses siklus air. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian ini. Nah, tadi yang pertama, siklus yang pertama adalah evaporasi. Kalian lihat di sini ya. Evaporasi adalah menguapnya air yang ada di bumi karena terkena sinar matahari. Bisa kita lihat di sini yang menguap bisa air dari laut, bisa air dari sungai, bisa dari danau. Ya. Ini terjadinya evaporasi menguap ya akibat panas dari sinar matahari. Setelah evaporasi, lalu peristiwa selanjutnya adalah kondensasi. Jadi, uap air hasil evaporasi ini naik dan berkumpul di udara. Lama kelamaan, udara tidak lagi menampung muat air. Nah, suhu udara yang dingin membuat uap air yang ada di udara ini berubah menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air ini membentuk awan. Kemudian kondisi suhu yang semakin dingin ini membuat titik air ini semakin besar dan juga berat, sehingga terjadilah proses yang disebut dengan proses selanjutnya, yaitu presipitasi, yaitu jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Bisa berupa hujan, bisa juga berupa salju. Lalu air dari presipitasi ini meresap ke tanah, ada juga yang jatuh ke sungai, ke danau, atau juga ke laut. Ya, jadi laut ini juga dari danau, dari sungai ini terus melakukan evaporasi, kemudian kondensasi dan presipitasi.
Jadi terus seperti itu prosesnya. Nah, jadi proses siklus air berdasarkan gambar yang kalian amati tadi, yaitu yang pertama adalah air di bumi terkena panas dari matahari. Air yang terkena panas dari matahari itu mengalami penguapan, lalu terjadilah peristiwa evaporasi. Nah, setelah itu terjadi peristiwa kondensasi atau pengembunan. Kemudian selanjutnya setelah terjadi kondensasi terjadi peristiwa presipitasi, yaitu turunnya titik-titik hujan. Nah, hujan tersebut masuk ke bumi, bisa juga ke perairan, bisa ke sungai, danau ataupun ke laut. Nah, kemudian air tersebut yang di sungai, di danau atau di laut tersebut terkena lagi panas di bumi, kemudian terkena panas dari matahari, ya, terjadilah evaporasi, terjadilah kondensasi, presipitasi, dan terus begitu berputar. Jadi proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya saja yang berubah. Sekarang lihatlah yang ada di hadapan kalian. Ini ada anak-anak yang sedang membaca buku sambil berbincang-bincang. Nah, di sini salah satu orang anak berpendapat bahwa membaca cerita itu sangat seru ya, tentang persahabatan semut dan gajah. Wah. Dan teman yang lain mengatakan bahwa cerita tentang semut dan gajah itu adalah cerita fiksi. Dan temannya juga mengatakan bahwa bacaan fiksi itu adalah bacaan yang ceritanya khayalan atau tidak nyata. Sekarang kita akan memasuki muatan bahasa Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari urutan peristiwa cerita non-fiksi. Kali ini kamu akan mempelajari urutan peristiwa dalam cerita fiksi. Kemudian urutan peristiwa dalam cerita fiksi ini sering disebut dengan urutan cerita atau alur. Ya, kita akan coba pelajari selanjutnya ya. Silakan disimak. Urutan peristiwa teks fiksi. Yang pertama, pengenalan situasi cerita. Kemudian pengungkapan peristiwa yang menimbulkan masalah bagi tokohnya. Kemudian adanya permunculan masalah, kemudian puncak masalah atau konflik, dan penyelesaian konflik. Yang terakhir adalah akhir dari cerita. Sekarang kita akan belajar menuliskan urutan peristiwa pada teks non-fiksi. Sekarang kalian baca terlebih dahulu ya teks ini dengan cermat. Nah, setelah kalian baca, sekarang kita akan coba untuk mengurutkan peristiwa berdasarkan pada teks ini ya. Peristiwa yang pertama, Barry si beruang melarang semut untuk mengambil air. Kemudian peristiwa berikutnya, semut di sini tidak menyadari bahwa Barry melarang semut untuk mengambil air ya, dan terus berjalan ke arah air. Dan Barry marah dan mencakar serta berteriak kepada si semut. Peristiwa berikutnya, semut bingung dengan sikap Barry yang marah, dan akhirnya semut pergi dari tempat itu dan Barry pun kembali ke sarangnya dengan jengkel. Jadi kalian bisa menuliskan urutan peristiwa dari teks ini secara berurutan dengan dibaca terlebih dahulu dari paragraf 1 hingga paragraf terakhir, baru kalian tulis secara berurutan. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan hari ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti. Tetap semangat beribadah, semangat belajar, jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.